Nah, cara mengetahui Pak Taufik mesin Nissan Serena itu sudah dibongkar atau belum? Nah, itu benar. Gimana, Mas? Assalamualaikum Sobat Otomotif dan Ahapedia. Setelah menonton sampai selesai video ini, Anda akan mencari dan langsung membeli mobil keluarga super nyaman dan super mewah. Apa saja yang membuat Anda semakin yakin? Mari simak review teknis bersama Mas Hardi. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahapedia. Kita panas-panasan, Pak. Iya, baik. Tapi nggak apa-apa, kita review ini mobil ini. Iya, baik. Mas Hardi, kemarin kan kita udah punya satu konten ya? Ya. Tentang bagaimana cara membeli mobil Matic Grand Livina ya? Grand Livina. Nah, sekarang kita ada konten baru nih. Ya, betul. Nah, berarti kita akan fokus di mobil apa, Mas nih? Nissan Serena, Pak. Ini mobil sekarang rasa istimewa. Nah, ini untuk Nissan Serena ini Pak Taufik, dia mempunyai mesin dengan kapasitas ininya cc-nya itu 2000 cc cc ya. Kita bisa buka nih Pak Taufik nih dalamnya. Oke. Nah, untuk akinya sendiri dia pakai yang 60 ampere, jadi agak besar. Kemudian untuk koil-koilnya dia terlihat nampak nggak seperti yang Livina, dia tertutup. Tapi kalau untuk yang ini dia terbuka, jadi koilnya terlihat dan untuk perawatannya jauh lebih mudah dibandingkan untuk yang Grand Livina gitu. Nah, untuk yang Nissan ini sendiri dia memiliki mesin 2000 cc dengan 2 kipas pendingin. Oke. Nah, yang sering terjadi untuk Nissan Serena ini adalah overheat ya. Ya, betul. Overheat itu diakibatkan karena sistem pendinginan yang mengalami gangguan. Bisa jadi dia bocor, untuk di radiator bisa di cap atas sini. Seperti dulu yang X-Gear itu. Ya, betul. Nah, itu kan terjadi kebocorannya. Nah, itu biasanya kalau di sini bocor, di sini dia akan berkurang. Nah, karena dia ketika dia bertekanan tinggi, maka dia nggak masuk ke tangki ini. Tapi ketika dia bertekanan rendah atau terjadi kevakuman di radiator, dia akan menghisap di sini, sehingga di sini akan habis. Seperti itu. Kemudian kalau di sini udah habis, maka dia temperatur nanti akan naik. Ya, gitu. Temperatur naik, nanti yang terjadi silinder head ini melengkung. Tapi sejauh pengamatan pengemudi, kalau dia overheat kemudian dia matikan mesin, kemudian dicek, maka dia akan aman. Kemudian yang sering terjadi trouble juga di motor fan-nya, kipasnya. Dia memiliki 2 kipas dengan 2 speed, yang satu speednya low, yang satu speednya high. Ya, betul. Itu dia apabila dia salah satu mati, dia bisa berakibat pada overheat. Nanti kalau dia overheat, maka dia akan terjadi kesalahan kerusakan di silinder head. Nah, cara mengetahui Pak Taufik mesin Nissan Serena itu sudah dibongkar atau belum? Nah, itu benar. Gimana, Mas? Ini kalau ada kita di sini, mau beli nih ya. Nah, di sini ada sealer. Nah, nih kawan-kawan nih, tolong diperhatikan ya. Nah, ini sealer ini kalau dia berwarna abu-abu seperti ini, dia masih bawaan pabrik. Oh. Gitu, sealer. Nah, di sini ada cylinder head yang ada bautnya ini. Betul. Ini adalah cylinder head, kemudian yang di sini ada cover timing. Betul. Apabila misalnya kok kita mendapati Nissan Serena, dia sudah tidak bagus sealnya atau sealernya sudah bukan bawaan pabrik seperti ini, tapi kita bisa melihat antara cylinder head dengan cover timing ini. Apabila terjadi perbedaan ketinggian antara cylinder head ini dengan cover timing ini, maka cylinder head ini dia pernah dilakukan slab. Slab ya? Pernah di slab, pernah diratakan. Karena melengkung berarti ya? Karena melengkung kemudian diratakan, maka ini akan turun. Oh. Bagian silinder head ini akan turun, sementara lebih tinggi. cover timing lebih tinggi. Dia nggak sejajar seperti ini. Ya gitu Pak Taufik. Wah, ilmu yang sangat bagus sekali nih buat kawan-kawan yang mau membeli kendaraan Nissan Serena ya. Ya, kemudian yang lainnya adalah yaitu tadi ngecek oli mesin, kemudian kita bisa buka penutup di sini. Oke, itu untuk melihat ini ya. Lumpur yang ada di dalam. Ya? Karena kan beberapa mungkin dari pengguna lama dia tidak rutin mengganti oli mesinnya, sehingga di sini terjadi tumpukan lumpur ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian ini di sini ada seperti biasa relay. Nah, ini bisa kita cek. Nah, relay. Ini beberapa sudah ada yang diganti, ya. Tapi di sini ada yang paling pokok yaitu motor throttle-nya. Ini dia belum diganti. Motor throttle yang ini. Masih asli ya? Ya, ini motornya ini masih asli. 10 tahunan ya? Ya, kurang lebih 10 tahunan lah. Ini kalau udah terjadi seperti ini sebaiknya diganti. Terkadang nanti mulai kuning, Mas. Ya, seperti yang kau sampaikan dulu. Ya, betul, seperti video yang pernah kita buat Pak Taufik. Apabila sudah kuning seperti ini lebih baik diganti. Seperti itu. Nah,
efeknya apa kalau dia nggak diganti? Mobil nggak bisa digas. Baik, berarti kalau kita mau membeli kendaraan seperti ini, kita sudah mulai melihat estimasi lain ya? Betul. Itu harganya berapa, Mas? Ya murah, ini 250 sampai 400 ribu, tergantung original atau tidaknya. Oke, tapi fungsional sama tetap. Siap. Kemudian untuk Nissan Serena, X-Trail dan sejenisnya, dia masih menggunakan power steering cairan ya, atau oli ya. Kita bisa melihat di sini, ketika di sini dia turun levelnya, ini kan ada hot, betul, max, ada cold max ya. Betul. Ketika panas maksimal, dingin maksimal. Ketika dia sudah di bawah dari garis ini semua, sudah turun di sini misalnya, maka kemungkinan besar si power steering mengalami kebocoran. Kalau power steering mengalami kebocoran ya paling enggak kita harus siapkan dana minimal 2 juta rupiah. Itu untuk mengganti apa saja itu? Seal rack, kemudian seal subgear, lalu kemudian di sana ada kalau misalnya ada boot yang rusak itu harus diganti. Kemudian ada sporing dan juga penggantian mounting rack. Seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga untuk mobil Serena ini, karena dia mobil ini sangat berat Pak Taufik ya, benar. dia memiliki kaki-kaki yang lunak atau semut, maka hendaknya dipersiapkan juga dana untuk penggantian busing-busing. Biasanya kalau untuk di atas 7 tahun sudah mulai pecah tuh busing-busingnya. Videonya ada kita buatkan untuk kemarin. Betul. Kalau busing diganti kiri kanan, Mas? Ya. Itu berapa biayanya? Kurang lebih sekitar 2 jutaan lah. Kiri kanan? Kiri kanan. Itu kita pakai yang non-ori ya. Non-ori ya. Yang original mungkin bisa di atas 5 juta. 5 juta. Oke. Gitu. Baik. Apalagi Mas? Kaki-kaki sudah. Kemudian untuk AC sendiri dia nggak begitu rewel ya untuk Nissan Serena ini. Dia kalau untuk AC yang paling sering cepat kena adalah magnet AC-nya. Magnet AC ya. Magnet AC. Tapi kalau untuk kayak evaporator, kemudian kondensor sendiri atau dryer atau semacamnya itu tidak begitu trouble di sana. Pernah kita temuin, tapi untuk yang unit 2004 tuh, Pak Taufik. Oh, awal ya? Udah awal, itu ECU-nya yang terkena. Jadi dia tidak mengirimkan sinyal AC, tapi si ECU kan harusnya kan mengirimnya, dia nggak mengirimkan. Nah itu harus kita perbaiki ECU-nya atau diganti ECU-nya. Diganti ECU. Ya untuk mesin yang paling sering terjadi kendala di situ. Kemudian di sistem pengereman dia memiliki booster. Ini booster pun juga untuk yang usia-usia lama sudah mulai magel ya, kalau direm itu dia keras ya. Oh keras. Nah indikasinya adalah ketika direm terdengar suara ces. Itu adalah boosternya ini. Boosternya mulai ini ya. Tapi selama kita beli mobil kemudian kita perhatikan di sini tidak terjadi pengurangan minyak rem, kemudian kita injak ketika mesin dihidupkan, kemudian kita injak remnya, dia tidak mengalami bunyi mendesis, maka itu tidak terjadi masalah di sana. Oke, baik. Apa lagi? Untuk Nissan Serena, Pak Taufik, dia memiliki 2 tipe, 3 sebenarnya ya. Yang pertama adalah CT. CT itu seperti yang warna silver di sana. Betul. Kemudian ada Highway Star. Highway Star itu dia grillnya ini chrome. Benar, grey chrome. Grill chrome, kemudian di atasnya sini dia memiliki stiker ya. Kemudian di sini dia ada fog lamp ya. Itu kalau yang untuk Highway Star. Kemudian di sebelah sini untuk yang Highway Star sendiri dan juga CT, mirrornya sudah elektrik lipat ya. Benar. Itu tetap elektrik lipat. Perbedaannya di sini electric sliding door untuk bagian eksteriornya. Kemudian ketika nutup pun juga dia ada hisapnya. Ketika dia ditutup, nah seperti ini, dia menghisap. Benar. Dia memiliki kamera mundur. Untuk tipe CT dia hanya spion seperti ini. CT spion tanpa kamera mundur. Ya. Tapi dia tidak memiliki. Ya, di pintunya sini. Nah, apabila kita tutup gini manual, dia tidak menghisap. Jadi banting agak berat. Beda kayak ini. Yang ini nih, yang sebelah kanan nih Pak Taufik. Nah, ini apabila kita seperti ini, dia akan terhisap. Kita buka tanpa perlu membutuhkan tenaga, dia akan menghisap. Itu CT. Tapi dia tidak elektronik ya? Tidak, dia ada vakumnya di sana. Vakumnya aja yang ada. ada. Vakumnya di sana. Gitu. Tapi ya tentunya dengan fasilitas seperti ini, ketika nanti di sebelah kiri sana sliding door-nya itu rusak, tentu akan memakan biaya untuk perbaikan. Kayak gitu. Karena kalau untuk originalnya antara motor dengan kawat slidingnya itu dia tidak dijual terpisah. Satu.
Kemudian kalau untuk interiornya perbedaan antara CT dan HWS, dia lebih kepada ininya ya. Jok ya? Joknya, Kulit kemudian ya? terkadang dia ada mejanya, terus ada LCD head unitnya ini. Kalau ini di CT juga ada sih Mas? Ya, di CT ada cuma ya. bedanya cuma di joknya aja. Joknya aja. Sudah dibalut sama Karena kulit. yang 2004 enggak ada. Oh 2004 nggak ada? Sama ini nih? Nah ini dia wooden. Wooden panel ya? Wooden panel. Kalau untuk CT dia tidak ya, tidak wooden panel. Oke. Nah kemudian di sini dilengkapi sama tombol pembuka pintu. Oh iya betul, di sana nggak ada. Nah ini kita pencet ini dia akan membuka sendiri. Juga di remote-nya Pak Taufik. Nah di remote-nya sini ada juga nih tombol untuk pintu. Kayak gitu. Tapi ini bisa. dia responnya telat, kemungkinan baterainya udah mulai lemah. Oh iya, kurten. Korden ya? Ya, kurten atau korden. Kordennya itu juga kalau untuk Highway Star ada kordennya. Sementara yang CT nggak ada. Nah, kalau di Serena, dia memiliki pengatur ini Pak, pengatur matic Pak. Pengatur matic yang untuk ini ya? Yang ini. Ya, jadi dia ada mode power, ada mode snow. Iya. Gitu. Bisa dijelaskan Mas, ini sering banget dipertanyakan teman-teman di forum. Jadi kalau untuk mode snow ini dia kan sistemnya, kalau snow itu kan ini ya, jalan yang sangat licin ya. Betul. Ketika jalan yang sangat licin itu tadi kalau dia digas, karena dia menggunakan 2000 cc, tentu powernya sangat besar sekali, torsinya juga besar. Jadi untuk menghindari slip ketika melakukan ngegas, maka digunakan di snow. Jadi dia lebih lemot ya, tarikannya jadi lebih lemot. Berbeda dengan normal dan juga power, itu tarikannya lebih responsif, seperti itu. Kalau power berarti digunakan untuk apa? Power kalau tanjakan misalnya. Oh tanjakan. Tanjakan itu kita pakai aja ini power. Berarti pakai power terus gunakan rendah. Gunakan overdrive-nya dimatikan aja nggak apa-apa. Seperti itu. Nah kemudian di sini ada tombol on off. Itu on off tuh? Ini sliding door. Oh iya, di CT nggak ada tuh. Di CT nggak ada karena ketika dia kadang gini Pak, pengemudi lututnya nyenggol ini, sehingga pintunya ini Pak nggak bisa buka. Betul. Jadi ketika dia dipencet kayak gini, ini kondisi off ya, ini dipencet kayak gini dia nggak mau. Tapi kalau dia on, nah ini dipencet seperti ini, dia akan buka, sebelah sana akan buka. Seperti itu. Kalau untuk transmisinya dia masih jadul ya. Jadi tampilan video speedometernya pun juga masih sederhana sekali. Betul. Kemudian untuk untuk perpindahan tuasnya ini dia menggunakan seperti Mitsubishi L300. Benar. mobil bak gitu ya. Iya. Seperti itu. Ini di sini ada laci ada 2. Kemudian di bawah sini ada pocket kecil-kecil. Benar. Ini kalau kita punya minuman botol bisa ditaruh sini. Untuk mendinginkan juga tuh. Ya. Karena dekat dengan AC. Kemudian di sini di tengah sini ada kayak table ya. Betul. Ada kayak table, ini bisa dilipat. Kalau sobat FPedia ingin mengambil Nissan Serena ini sebenarnya sangat cocok banget untuk yang udah berkeluarga, karena dari belakang sana sampai dengan depan sini tuh ada jalan bisa dilalui. Anak-anak kecil biasanya sangat suka sekali. Iya. Seperti itu. Tidak bosan di dalam mobil ya? Tidak bosan di dalam mobil. Kemudian kita ke belakang Pak. Ini dia memiliki kabin yang sangat lebar. Ini sangat luas sekali. Nah, dia memiliki pegas 2 kanan kiri. Ini pun juga menjadi kekurangan kalau dia sudah, karena pintunya berat sekali. Iya benar. Terkadang untuk yang usia sudah masuk itu dia shocknya lemah. Jadi dibuka seperti ini dia nggak mau ngangkat. Nggak naik ya? Nggak naik. Dan dia nggak mau nahan, dia akan turun terus. Betul. Ini juga, ini kalau originalnya 1.700.000-an satu piece. Tapi non ori banyak. Mulai dari harga 400 sampai dengan 800.000 itu udah dapat satu set kanan kiri. Paling di kekuatannya saja ya? Di ketahanannya agak lama, atau mungkin dia naiknya nggak smooth, langsung jeblak gitu ya. Karena kuat sekali seperti ini. Ini sangat luas sekali. Baik, itu berarti kursi belakang dilipat ke samping ya Mas ya? Ya, dilipatnya ke samping. Jadi kalau mungkin mobil-mobil lain ngelipatnya ke depan dulu ya. Betul. Tapi kalau Nissan Serena ini enggak. Gimana cara melipatnya Mas? Ya ini. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, ini kan standarnya seperti ini. Cara melipatnya adalah
angkat, kemudian Angkat, ditekan full, ya, full. dilepaskan baru dinaikkan. Di sini ada handle untuk melepas penguncinya di sini. Kemudian ini kita sangkutkan. Ini kalau dibawa mudik ya, Ya. keluar kota bisa Ini nyaman sekali. nyaman sekali buat anak. Karena dia juga ada blower di tengah, Pak Taufik. Iya, benar. Blower di sini sehingga hembusan AC bukan hanya dari depan saja, tapi dari blower tengah. Iya. Seperti itu. Ya mungkin itu review dari kita, Pak Taufik. Iya. Untuk mobil Jadi ini, untuk mobil Nissan Serena ini sangat recommended untuk dibeli ya. untuk dibeli, harganya murah, mobilnya nyaman. Seperti itu. Untuk perawatan bagaimana Mas? Perawatan mudah, hanya saja kalau dia sudah di atas 7 tahun ya memang kita harus mengeluarkan biaya ekstra. Mulai dari kaki-kakinya, kemudian dia ada mesin seperti motor van yang tadi sudah kita jelaskan, kemudian ada shock bagasi, itu juga menjadi kelemahan seperti itu. Kalau selebihnya mobil tersebut enak. Siap. Mas, Ya, Pak Taufik dan juga Sobat Topedia, gimana? kalau saya sudah memiliki mobil ini, Mm-mm. apa perawatan yang harus saya lakukan selanjutnya? Ya, pertama pasti oli mesin, Oke. kemudian oli transmisi dicek, kemudian kalau dia sudah usia yang berlebih, kalau kayak tadi relay-relay itu ganti saja. Oke. Kemudian di gasnya ada stopper pedalnya, itu juga terkadang rentan pecah, Oke. itu pun juga kita ganti saja. Lalu kemudian ada motor van. Ya, kalau dia sudah di atas 120.000, pemilik sebelumnya belum pernah ganti, kita paling nggak minimal punya serepnya. Oke. Jadi sewaktu-waktu Di terjadi jalan? di jalan mati, maka kita bisa mengganti ke bengkel terdekat. Oke. Mas, ini harganya ada, ini mobil dari tahun berapa tuh? Ini mobil dari tahun 2004. 2004 ya? Itu 2004 pertama sampai keluar C24 ya? 2013. Ya, Sampai 2013? sampai 2013 nanti peralihan ke C26. Tapi C25-nya nggak dikeluarin di Indonesia. Iya benar. C26 langsung. Harganya itu kalau dari C24 yang versi awal, yang 2004, itu kira-kira berapa? Harganya kalau rata-rata kita ngelihat di ini ya, kita Di ngelihat marketplace. di marketplace atau di seperti OLX seperti itu, maka 60 sampai 70 juta. Itu udah dapat mobil ini. Itu yang tahun awal tuh ya? Tahun 2004 awal. ya? Tapi kalau tahun 2010 ke atas yang udah memiliki pelek seperti ini, Ada yang masih palang berapa? Palang 5 ya? ada yang palang 5. Tapi kalau pelek yang seperti ini dia lebih mahal. Karena tahunnya tinggi ya? Tahunnya tinggi, tahun 2010 ke atas itu dia menggunakan yang seperti ini. Oke. Kayak gitu. Baik Mas. Nah, kalau yang 2010 ke atas itu masih angkat di atas 90 sampai 100 ke atas. Tapi ya kembali lagi tergantung kondisi mobil. Iya. Apabila penjual sebelumnya atau pemilik sebelumnya itu mobilnya memang rawatan sehat, maka poin-poin yang tadi diperhatikan dalam kondisi bagus, ya udah ambil aja. Siap. Kayak Baik. gitu. Ya, gitu Pak Taufik ya, review dari kita Pak Taufik. Baik. Dan juga Sobat AHpedia dan juga pecinta otomotif ataupun yang ingin membeli Nissan Serena, maka yang harus diperhatikan adalah kaki-kaki, kemudian motor van, lalu relay-relay yang ada di sana. Nah itu saja, semoga ini bisa menjadi pedoman untuk calon pembeli Nissan Serena. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen di kolom komentar, nanti akan kita balas untuk masalah teknik dan sebagainya. Terima kasih Pak Taufik. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.